Perkenalkan, nama saya Nisa Safira dengan NIM 21040110112 dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi kelompok 13 Leon Festinger. Perkenalkan, aku Zakira Kusarawati, NIM 2104011110073 dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi kelompok 13 Leon Festinger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kurnia Khairunnisa dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi dengan NIM 2104011110153 dari kelompok 13 Leon Festinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Zakiyah An-Nabila dengan NIM 2104011110249 dari Fakultas Psikologi dan Prodi Psikologi kelompok Leon Festinger. Terima kasih. Hai, kenalin aku Aisyah Fitriah dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi NIM 2104011100234 dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Atifatur Rahmania dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi NIM 2104011111013 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Nibra Suladil, NIM 21040111231 dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zafira dengan NIM 2104011110053 dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi kelompok Leon Festinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osinta Eka Febianti dengan NIM 2104011100093 dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi kelompok Leon Festinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lianti Salsabila, NIM 2104011110193 dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi. Festinger lahir di Brooklyn, New York pada 8 Mei 1919 dari pasangan imigran Rusia Yahudi yaitu Alex Festinger dan Sarah Solomon Festinger. Ayahnya, seorang produsen bordir, telah meninggalkan Rusia sebagai seorang radikal dan ateis, dan beliau tetap setia pada pandangan ini sepanjang hidupnya. Dia melanjutkan belajar di bawah Kurt Lewin di Universitas Iowa, di mana Festinger menerima gelar MA pada tahun 1940 dan PhD pada tahun 1942 di bidang perilaku anak. Menurut pengakuannya sendiri, dia tertarik pada psikologi sosial ketika dia tiba di Iowa dan tidak mengambil satu kursus pun dalam psikologi sosial selama dia berada di sana. Sebaliknya, dia tertarik pada karya Lewin sebelumnya tentang sistem ketegangan. Tetapi fokus Lewin telah bergeser ke psikologi sosial pada saat Festinger tiba di Iowa. Namun, Festinger terus mengejar minat aslinya, yaitu mempelajari tingkat aspirasi, mengerjakan statistik, mengembangkan model kuantitatif pengambilan keputusan, dan bahkan menerbitkan penelitian laboratorium pada tikus. Menjelaskan kurangnya minatnya pada psikologi sosial pada saat itu, Festinger menyatakan metodologi yang lebih longgar dari studi psikologi sosial dan tidak kejelasan hubungan data dengan konsep dan teori Lewinian, semuanya tampak tidak menarik bagi saya. Di masa muda, kegemaran dan ketegasan, Festinger menganggap dirinya sebagai pemikir bebas dan ateis. Setelah lulus, Festinger bekerja sebagai relawan peneliti di Iowa dari tahun 1941 hingga 1943. Dan kemudian sebagai ahli statistik untuk Komite Seleksi dan Pelatihan Pilot Pesawat di Universitas Rochester dari tahun 1943 hingga 1945 selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1943, Festinger menikah dengan Mary Oliver Ballow. Beliau adalah seorang pianis dan dianugerahi 3 anak yang bernama Catherine, Richard, dan Kurt. Festinger dan Ballow kemudian bercerai dan Festinger menikah lagi dengan Trudy Bartley. Saat itu menjadi profesor bekerja sosial di Universitas New York.
pada tahun 1968. Festinger kemudian mulai mengeksplorasi data arkeologi prasejarah, bertemu dengan Stephen Jay Gould untuk mendiskusikan ide dan mengunjungi situs arkeologi untuk menyelidiki pembuatan alat primitif secara langsung. Upayanya akhirnya memuncak dalam buku The Human Legacy yang meneliti bagaimana manusia berevolusi dan mengembangkan masyarakat yang kompleks. Meskipun tampaknya merupakan produk dari pengabaian besar-besaran bidang psikologi yang kecewa, Festinger menganggap penelitian ini sebagai kembalinya perhatian mendasar psikologi. Dia menggambarkan tujuan dari minat penelitian barunya sebagai melihat apa yang dapat disimpulkan dari sudut pandang yang berbeda. Usaha Festinger berikutnya dan terakhir adalah untuk memahami mengapa sebuah ide diterima dan ditolak oleh suatu budaya. Dan dia memutuskan bahwa memeriksa mengapa teknologi baru diadopsi dengan cepat di barat tetapi tidak di Kekaisaran Bizantium Timur akan memenjarakan masalah ini. Namun, Festinger didiagnosis menderita kanker sebelum ia dapat mempublikasikan materi ini. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan dan meninggal pada 11 Februari 1989. Biografi Leon Festinger. Leon Festinger adalah seorang psikolog sosial Amerika yang terkenal karena disonansi kognitif dan teori perbandingan sosial. Leon Festinger lahir pada 8 Mei 1919 di New York, Amerika. Teori-teori dan penelitiannya dikenal dengan meninggalkan pandangan behavioris yang sebelumnya dominan tentang psikologi sosial dengan menunjukkan ketidakcukupan akan pengkondisian stimulus respon dari perilaku manusia. Festinger juga dikenal dengan memajukan penggunaan eksperimen laboratorium dalam psikologi sosial. Meskipun demikian, ia secara bersamaan menekankan pentingnya mempelajari situasi kehidupan nyata. Sebuah prinsip yang mungkin paling terkenal, ia juga dikenal di teori jaringan sosial untuk efek kedekatan. Karir Leon Festinger. Pada tahun 1945, Festinger bergabung dengan Pusat Penelitian Lewin untuk Dinamika Group yang baru dibentuk di MIT sebagai asisten profesor. Di MIT jugalah Festinger mulai terjun ke dalam komunikasi sosial dan tekanan dalam kelompok yang menandai titik balik dalam penelitiannya sendiri. Setelah kematian Lewin pada tahun 1947, Festinger pindah ke Pusat Penelitian Universitas Michigan pada tahun 1948. Kemudian, pada tahun 1951, Festinger pindah ke Universitas Minnesota. Dan pada tahun 1955, ia pindah ke Universitas Stanford. Selama waktu itu, Festinger menerbitkan makalahnya yang sangat berpengaruh pada teori perbandingan sosial, memperluas teori sebelumnya mengenai evaluasi sikap dalam kelompok sosial untuk evaluasi kemampuan. Pada tahun 1957, Festinger menerbitkan teorinya yang paling terkenal tentang disonansi kognitif, yang berpengaruh untuk bidang psikologi sosial. Festinger juga menerima pengakuan yang cukup besar selama waktu penerbitan karyanya, baik dari dalam lapangan, yaitu dianugerahi penghargaan kontribusi ilmiah distinguished oleh American Psychological Association pada tahun 1959, dan di luar lapangan, yang disebut sebagai salah satu 10 ilmuwan Amerika yang paling menjanjikan menurut majalah Fortune. Namun, tak lama setelah menerbitkan teori perbandingan sosial, Festinger meninggalkan bidang psikologi sosial pada tahun 1964. Dia mengalihkan perhatiannya ke sistem visual dengan fokus pada gerakan mata manusia dan persepsi warna. Pada tahun 1968, Festinger kembali ke kota asalnya yaitu New York City, melanjutkan penelitian persepsinya di The New School, yang kemudian dikenal sebagai New School for Social Research. Pada tahun 1979, ia menutup laboratoriumnya dengan alasan ketidakpuasan dengan bekerja.
Teori disonansi kognitif oleh Leon Festinger. Sejarah teori. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Leon Festinger pada tahun 1957. Dilatar belakangi oleh penelitian Festinger pada peristiwa gempa yang sangat parah yang terjadi di India pada tahun 1936. Apa itu disonansi kognitif? Ialah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman pada seseorang. Hal ini mengarah pada perubahan salah satu sikap, keyakinan, atau perilaku untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Disonansi kognitif termasuk salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial. Teori ini dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Melalui teori ini, Festinger menunjukkan bahwa setiap orang memiliki dorongan batin untuk menjaga semu sikap dan perilaku tetap selaras serta menghindari ketidakharmonisan atau disonansi. Bila disonansi ini terjadi, sesuatu harus berubah untuk menyelaraskan kembali situasi tersebut. Ciri-ciri disonansi kognitif. Yang pertama, bertindak melawan keyakinan. Contohnya, seseorang tetap merokok meskipun ia tahu bahwa merokok itu dapat merusak kesehatannya. Yang kedua, membenarkan tindakan atau merubah keyakinan. Contohnya, seseorang mengatakan suatu kebohongan, tapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan itu baik. Dan yang ketiga, merasa cemas sebelum mengambil keputusan. Dan yang keempat, merasa malu atas tindakan yang telah ia lakukan. Yang kelima, merasa bersalah atau menyesal. Yang keenam, menghindarkan percakapan tentang topik tertentu. Yang ketujuh, melakukan sesuatu karena tekanan sosial. Yang kedelapan, mengabaikan informasi yang menyebabkan disonansi. Ada pula asumsi-asumsi dasar disonansi kognitif. Yang pertama, hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Dan yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis kita sendiri. Yang ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Yang keempat, disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Tingkatan-tingkatan disonansi. Yang pertama, tingkatan menurut tingkat kepentingannya. Semakin tidak penting suatu hal bagi kita, maka disonansinya akan semakin sedikit. Dan yang kedua, menurut rasio disonansinya. Apabila jumlah kognisi yang disonan lebih besar daripada jumlah kognisi yang konsonan, maka rasionya akan negatif. Dan yang ketiga, menurut rasionalitas. Semakin banyak alasan yang dimiliki untuk menjalankan inkonsistensi yang terjadi, semakin sedikit tingkat disonansi yang dirasakan. Cara-cara mengatasi disonansi. Yang pertama, mengurangi pentingnya keyakinan disonan kita. Yang kedua, menambahkan keyakinan yang konsonan. Dan yang ketiga, menghapuskan disonan dengan cara tertentu. Contoh kondisi disonansi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang tetap merokok walau ia paham bahwa merokok dapat mengganggu kesehatannya. Yang kedua, seseorang mengatakan kebohongan, namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang mengatakan hal yang baik. Yang ketiga, seseorang memaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tidak melakukannya. Perilaku ini dikenal dengan hipokrisi. Yang keempat, seseorang mengonsumsi daging walau ia menyebut dirinya adalah pecinta hewan yang tidak menyetujui penyembelihan hewan. Perilaku ini dikenal juga dengan istilah meat paradox. Lalu apa saja penyebab munculnya disonansi kognitif? Yang pertama adalah tekanan dari pihak lain. Misalnya, seorang karyawan yang tetap pergi bekerja
di tengah pandemi COVID-19. Ia terpaksa berangkat karena takut dipecat serta untuk mempertahankan penghasilannya. Kasus lain yakni peer pressure dari orang terdekat. Yang kedua, informasi baru. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil. Misalnya, seseorang yang menerima 2 pekerjaan, yakni pekerjaan di dekat rumah orang tuanya dan pekerjaan di luar kota namun dengan gaji lebih tinggi. Ia mungkin bingung dengan 2 pilihan tersebut, karena menurutnya faktor kedekatan dengan keluarga dan gaji sama pentingnya. Lalu bagaimana cara manusia menghadapi disonansi kognitif? Caranya yang pertama adalah dengan menolak atau menghindari suatu informasi. Misalnya, seorang perokok menemukan informasi riset bahwa rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kanker paru. Karena berat baginya untuk menghindari rokok, ia mungkin tetap memilih untuk melupakan informasi tersebut dan mengatakan bahwa riset tersebut belum tentu benar. Kondisi ini dikenal dengan bias konfirmasi. Yang kedua, melakukan justifikasi. Misalnya, seorang karyawan terpaksa menemani atasannya untuk mengonsumsi minuman alkohol, walau sebenarnya ia khawatir dengan risiko kesehatan akibat konsumsi alkohol. Si karyawan mungkin akan tetap memesan minuman tersebut dan melakukan justifikasi bahwa ia melakukannya demi kepentingan karir dan membuat atasannya terkesan. Yang ketiga, mengubah keyakinan lama. Misalnya, seorang perokok yang menerima informasi riset bahwa penggunaan rokok meningkatkan risiko komplikasi kanker paru. Setelah membaca atau mendengar informasi tersebut, ia mungkin berusaha untuk berhenti merokok. Nah, untuk pemikiran Leon Festinger tentang teori perbandingan sosial sendiri, awal mulanya tuh Leon Festinger ini menghipotesiskan beberapa hal. Pertama, ia menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dengan memeriksa pendapat dan kemampuannya dibandingkan dengan orang lain. Untuk ini, ia menambahkan bahwa kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang tertentu lainnya berkurang karena perbedaan antara pendapat atau kemampuan orang itu dan diri sendiri menjadi lebih berbeda. Dia melanjutkan dengan gagasan bahwa untuk menghentikan perbandingan antara diri sendiri dan orang lain menyebabkan permusuhan dan penolakan pendapat. Hipotesisnya juga menyatakan bahwa pergeseran pentingnya kelompok pembanding akan meningkatkan tekanan menuju keseragaman dengan kelompok itu. Namun, jika orang citra atau kelompok pembanding terlalu berbeda dari evaluator, kecenderungan untuk mempersempit kisaran komparatif menjadi lebih kuat. Pemikiran tokoh psikologi Leon Festinger. Festinger mengembangkan beberapa kunci teori psikologi loh. Pemikiran salah satunya adalah tentang disonansi kognitif yang diakibatkan tidak langsung dari gempa bumi. Festinger mengetahui bahwa para korban gempa bumi di India ketakutan gempa jauh lebih besar akan datang. Meskipun ada bukti sebaliknya, Festinger percaya bahwa orang-orang membeli rumor ini karena mereka membenarkan rasa takut yang sudah ada. Di satu sisi, ide-ide pekerjaan disonansi adalah pengembangan lebih lanjut dan lebih mendasar dari pemikirannya tentang determinan sosial dari evaluasi keyakinan dan kemampuan. Kunci ide awalnya adalah hipotesis bahwa ketika ada perbedaan pendapat atau kemampuan di antara anggota kelompok, tekanan muncul untuk mengurangi perbedaan tersebut. Disonansi sangat sederhana. Hipotesis kuncinya adalah bahwa ketika ada ketidaksesuaian antara dua atau lebih ide atau kognisi, tekanan akan muncul untuk mengurangi perbedaan tersebut. Pemikiran Leon Festinger kali ini adalah sebuah proyek penelitian yang didasarkan oleh survei sikap penduduk di asrama mahasiswa yang sudah menikah.
Studi ini mendokumentasikan fenomena buku persahabatan lebih mungkin terjadi semakin dekat secara fisik, meskipun hanya beberapa meter. Kesamaan dalam sikap juga penting. Sikap warga cenderung menyatu, tetapi warga yang memiliki sikap menyimpang cenderung menjadi isolasi sosial. Dasar pemikiran tersebutlah yang kemudian terbentuklah teori komunikasi sosial informal dan teori perbandingan sosial. Teori komunikasi sosial informal adalah tentang kekuatan kelompok atas orang tersebut. Sebaliknya, teori perbandingan sosial menekankan bagaimana individu mengevaluasi pendapat dan kemampuan mereka sendiri terhadap orang lain. Teori perbandingan sosial Festinger berpendapat bahwa orang mengevaluasi ide, nilai, dan keyakinan mereka sendiri dengan membandingkannya dengan ide orang lain. Bahkan, orang cenderung mencari persahabatan dengan orang yang memiliki nilai yang sama. Itulah sebabnya teman dan pasangan romantis sering berbagi sistem kepercayaan yang sama. Orang dibuat tidak nyaman oleh perbedaan antara diri mereka dan orang yang dicintai, yang berarti orang mencoba menjembatani perbedaan baik dengan mengubah keyakinan orang lain atau mengubah keyakinan mereka sendiri. When Privacy Fails adalah karya klasik psikologi sosial oleh Leon Festinger, Henry Riken, dan Stanley Schachter yang diterbitkan pada tahun 1956. Para penulis menaruh minat khusus pada mekanisme coping anggota, baik setelah peristiwa itu tidak terjadi ataupun jikalau terjadi peristiwa tersebut, dengan fokus pada disonansi kognitif antara keyakinan anggota dan peristiwa aktual serta konsekuensi psikologis dari hal ini. Yang berjudul A Theory of Cognitive Dissonance. Buku ini diterbitkan pada tahun 1957 yang berisi tentang teori disonansi kognitif, yang mana dalam psikologi sosial membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Selanjutnya, dokumen Legency yang diterbitkan pada tahun 1983 yang berisi tentang pemikiran penulis yang menggambarkan hal menarik tentang manusia yang hidup dalam masyarakat kompleks dan mencoba memecahkan konsekuensi yang tak terduga dari tindakan. Lalu, Social Pressure in Informal Group diterbitkan pada tahun 1950 yang berisi tentang tekanan sosial dalam kelompok informal serta membahas tentang teori, struktur kelompok, dan standar kelompok yang muncul dari studi. Kemudian ada buku Conflict, Decision, and Dissonance. Buku ini diterbitkan pada tahun 1964. Di buku ini, Leon Festinger membahas tentang proses pasca keputusan serta penyesalan dan pembalikan keputusan.